أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس غاو وليس سواك يمنحني هدايا أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا Hendaknya dia apa? Bersabar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Hendaknya dia takut atas dosa-dosanya, kemudian juga berharap dengan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sertai dengan banyak zikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan terkait perkara-perkara berhubungan dengan orang lain. Contohnya apa? Hutang berhutang dilunasin, ya. Atau pernah menzolimi, berarti apa? Minta maaf. Atau apa lagi? Berwasiat. Wasiatnya wasiat yang baik-baik. Yang ketiga, ketika tanda-tanda sakaratul maut sudah ada, kematian sudah dekat, maka orang yang berada di sampingnya, orang yang hadir melakukan apa? Mentalkin. Ya, mentalkin. Ya, maksudnya mengajak calon mayit untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, ketika memejamkan mata itu ada doanya. Allahumma ighfir li fulan, sebutkan namanya. Kalau yang meninggal dunia misalkan Muhammad, sebutkan nama Muhammad. Ya, sambil memejamkan mata, kemudian doa Allahumma ighfir li Muhammad. Gerakan dengan lemah lembut, begitu pula kakinya. Tujuannya nanti ketika dimandikan itu tidak kaku. Kemudian pada mata Allah Subhanahu wa taala, perutnya diletakkan apa? Suatu, misalkan bantal, ya, ataupun letakkan suatu yang lain. Sedangkan dagunya diapain? Diikat, ya, dagunya diikat sampai kepala supaya tidak menganga. Begitu pula bagian apa? Kakinya ujung jempol sama ujung jempol diikat. Ya, diperbolehkan menangis, ya, bagi siapa? Bagi pihak keluarganya. Namun harus tetap ridha, ya, dan tidak meratapi. Sedikit ingin menyampaikan resume tentang memandikan jenazah. Yang pertama, disyariatkan memandikan jenazah. Hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Ya, fardu kifayah. Yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki itu siapa? Ya, orang yang ditunjuk, ya, melalui wasiat, ya. Kemudian ayahnya, kemudian anaknya, dan juga keluarga yang terdekat. Boleh juga petugas pengurus pemandian jenazah. Kemudian yang kedua, yang paling berhak memandikan jenazah perempuan itu siapa? Ya, orang yang ditunjuk wasiat untuk memandikan jenazah. Jadi orang yang ditunjuknya melalui wasiat, ya, untuk memandikan jenazahnya. Kemudian ibunya, kemudian anaknya yang perempuan, kemudian juga keluarganya yang terdekat. Hendaknya jenazah laki-laki dimandikan oleh siapa? Laki-laki pula. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, ya. Tidak boleh dimandikan lawan jenis kecuali siapa? Ya, kecuali suami istri. Itu boleh. Pada mata Allah Subhanahu wa taala yang perlu perhatikan di sini, petugas yang memandikan jenazah itu harus apa?
Harus apa? Harus amanah, terpercaya. Nggak boleh menceritakan aib-aib jenazah. Dan beberapa perlengkapan memandikan jenazah. Yang pertama, sekeliling tempat pemandian jenazah harus apa? Harus tertutup, ya. Kanan kirinya harus tertutup, ya, rapat gitu ya, supaya auratnya tidak terlihat. Kemudian yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah apa? Masker untuk mulut, ya, untuk hidung, tugas yang memandikan jenazah. Kemudian juga adanya apa? Celemek, ya, celemek, ya. Kemudian apa lagi? Sarung tangan, ya. Kemudian apa lagi? Air secukupnya, dan juga handuk yang kecil. Kemudian kain, kemudian plastik, ya. Kemudian apa? Kapas. Nah, kemudian selanjutnya adalah mandikan jenazah. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Tadi antum sudah melihat videonya, ya. Yang pertama adalah mengangkat apa? Kepala, seolah-olah mayit dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan duduknya. Lalu petugas yang memandikan jenazah mengurut apa? Ya, mengurut perutnya. Tentunya dengan lemah lembut, dengan perlahan. Selanjutnya petugas mandikan jenazah niat untuk apa? Mewudukan dan mandikan jenazah dengan apa? Ucapan bismillah, ya. Setelah itu mewudukan. Mewudukan seperti halnya wudu untuk menunaikan sholat. Apa? Keramas, ya, keramas. Jadi mayat tersebut dikeramas, ya, rambutnya dibasahin, kemudian ya digosok-gosok pakai apa? Sabun, ya. Begitu pula jenggotnya. Nah, setelah keramas, kemudian apa? Bagian tubuh sebelah kanan. Mengapa nih jenazah di sini kain yang paling bagus, kain yang paling baik itu berwarna apa? Putih. Dan para ulama mengatakan diambil dari harta mayit. Untuk jenazah laki-laki ada 3 helai kain kafan, ya. Sedangkan jenazah perempuan berapa helai? 5 helai, ya. Kemudian juga, ya, nanti setelah dikafani kemudian disolatin, ya, sholat jenazah. Berdasarkan riwayat yang sahih bahwa sholat jenazah itu ada 4 takbir, ya. Setelah takbir yang pertama Allahu Akbar, kemudian membaca ta'awud dan juga membaca apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian takbir lagi kedua Allahu Akbar. Setelah itu membaca apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian, ya, takbir lagi Allahu Akbar. Takbir yang berapa nih? Ketiga. Ingat, ya, antara takbir-takbir tersebut atau pada takbir-takbir tersebut mengangkat tangan, karena ada asar dari Umar. Takbir lagi Allahu Akbar. Boleh setelah takbir yang keempat salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di sana. Pura-pura doang nggak masalah. Ya. Sampai kedua mata kaki. Ya, ujung-ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Pelan-pelan tutupin ininya kayak gini. Nah, gitu. Jangan gini banget. Kemudian depan dulu. Ya, dari sini. Semua sampai bawah. Nah, terus.
Bagian lambungnya juga. Siap, sambil disiram. Sambil disabunin. Kalau pakai seram lebih itu Pak. Siram. Dah, sekarang siram dari atas sampai bawah dengan bilangan ganjil. Kain dari atas sampai bawah, kemudian dianduki. Ya, sudah selesai. Ya, tengah satu. Ya. Ya. Ke sini, geser. Ya. Bagian pempes ya. Ya, Faiz semua Faiz. Nah, tangan dalam keadaan sedekap. Kepalanya buka. Jadi setelah takbir yang pertama Al-Fatihah, kemudian takbir kedua sholawat, takbir ketiga doanya ulang-ulang aja, wa'fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ulang-ulang.